Pada video ini saya akan melanjutkan video-video tentang kompresi gambar, jadi khususnya tentang kompresi gambar dalam format JPEG. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kompresi gambar adalah bagaimana kita punya suatu gambar, kemudian kita berusaha untuk menyimpan gambar itu dalam ukuran yang lebih kecil. Misalnya format yang umum kita pelajari adalah format JPEG. Jadi itu namanya kompresi gambar. Kemudian nanti kalau kita mau melihat lagi, kita akan memakai dekompresi untuk gambar itu bisa muncul lagi. Nah, JPEG sendiri yang umum kita pakai ini dia menggunakan banyak sekali teknik kompresi. Antara lain run length coding yang kita sudah pelajari sebelumnya di video-video sebelumnya, kemudian Huffman coding. Ini dipakai, selain itu dia juga memakai yang namanya DCT, Discrete Cosine Transform, yang akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, sekilas saya akan berikan gambaran sedikit tentang run length coding dan Huffman coding lagi supaya kita bisa mengerti kenapa kita membutuhkan DCT. Jadi, Anda masih ingat tentang run length coding seperti ini? Kalau saya punya gambar seperti ini atau data seperti ini misalnya, ini ada 8x8 berarti ada 64 data. Saya bisa tulis semua dalam bentuk 64 data ini. Sangat banyak begitu ya. Sangat banyak data. Nah, saya bisa menghemat. Caranya bagaimana? Karena ini ada banyak angka yang berjejer-jejer, saya tidak perlu tulis semua. Saya cukup tulis berapa angka 0, misalnya ada 10 angka 0 dan 20 angka 0 dan sebagainya. Nah, itu yang kita pakai dalam run length coding. Jadi, di JPEG, run length coding itu menggunakan urutan yang zigzag begini, dia tidak urutan per baris. Kalau urutan zigzag, maka 0 yang belakangan ini akan terkumpul jadi satu baris. Sehingga tadi angka yang 64 digit, saya cukup simpan dalam 12 digit aja. Jadi 120, kemudian min 3, 1, 1, 0, min 3, dan seterusnya sampai terakhir 6. Kemudian sesudah itu 0 semua. Maka saya tulis 00. Kalau 00 artinya di belakangnya sudah 0 semua. Sehingga saya bisa kompresi. Tadinya 64 data, cukup 12 data saja. Dan ini saya bisa mengkonversi balik. Misalnya saya tadi dapat data ini, saya tahu berarti 120 di situ, kemudian min 3, kemudian 1, 1, 0, min 3, 2, min 2, kemudian min 2 lagi, 6, kemudian sisanya 0, berarti semuanya sisa belakangnya 0 semua, dan seterusnya. Maka saya akan dapat kembali, jadi dari kodenya saya bisa dekompresi atau decode kembali. Kalau Anda lihat ini, Anda bisa paham, apakah ini termasuk yang lossless atau yang lossy. Ada yang hilang atau tidak? Jawabannya lossless, tidak ada yang hilang. Karena saya kodekan kembali, saya decode dia akan persis sama dengan aslinya. Berarti tidak ada yang hilang. Ini teknik run length coding yang kita sudah pelajari sebelumnya. Teknik yang kedua yang kita sudah pelajari sebelumnya juga adalah dengan Huffman coding. Jadi Huffman coding kalau tanpa menggunakan coding, maka setiap angka itu disimpan dalam 8 bit. Jadi 190 disimpan seperti itu, 205 pakai 8 bit, 190 lagi ini disimpan dalam 8 bit. Anda bisa bayangkan berapa banyak bit yang disimpan untuk baris pertama saja. Nah, kalau dengan Huffman coding, angka-angka yang sering muncul, misalnya 160 ini sering muncul, saya simpan dia pakai 1 bit saja. Jadi 160 di sini, ini disimpan dengan angka 1 ini saja. 160 ini simpan dengan angka 1 saja. Sehingga baris pertama ini saya akan memakai jumlah bit yang lebih sedikit. Anda lihat sini lebih sedikit untuk menyimpan informasi yang sama. Ini lossless atau lossy? Jawabnya juga lossless, karena saya punya ini di video sebelumnya saya sudah tunjukkan saya bisa decode kembali menjadi angka yang persis sama. Jadi Anda lihat Huffman coding bisa mengkompresi dengan baik, demikian juga run length coding juga bisa mengkompresi dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah kapan run length coding bisa efisien, bisa efektif dalam mengkompresi? Jawabannya adalah kalau ada banyak angka yang sama, dalam hal ini angka 0, yang ngumpul di satu tempat. Kalau angka 0 ini tersebar, tidak ngumpul, maka run length coding akan tidak terlalu efektif. Jadi banyak angka yang sama, piksel yang angkanya sama, dan ngumpul di satu tempat, maka dia akan jadi efektif. Kalau Huffman coding ini akan efektif bagaimana? Kalau ada piksel yang angkanya sama, kita lihat angka 160 ini paling banyak muncul. Angka 160 muncul sebanyak 45 kali. Walaupun dia tidak ngumpul di satu tempat, yang penting piksel-piksel dengan nilai yang sama muncul banyak kali, maka Huffman coding akan efektif. Nah, ini dua dasar yang dipakai oleh JPEG.
Jadi JPEG memakai Huffman coding dan run length coding untuk kompresi, dengan catatan JPEG harus bisa membuat sehingga dalam gambar yang kita ambil dari kamera itu harus di-coding sedemikian rupa atau dikonversi. Misalnya ini gambar yang didapat dari kamera, maka JPEG harus bisa konversi sedemikian rupa supaya banyak angka yang sama yang ngumpul di satu tempat. Selama dia bisa kumpulkan banyak angka yang sama ini ngumpul di satu tempat, maka run length coding akan dipakai di JPEG dan akan efektif. Kemudian angka-angka ini juga, kita tidak lihat angka yang paling pertama ya, angka-angka ini, angka-angkanya akan mirip-mirip. Nah, kalau angka-angkanya akan mirip-mirip, maka Huffman coding akan sangat efektif. Jadi di sini run length coding akan efektif, di sini Huffman coding yang akan efektif. Jadi itulah ide dasar dari JPEG. Bagaimana dia mengkonversi gambar yang ada ini menjadi format yang lain. Format yang lain supaya data-data ini terkumpul di pojok kiri atas saja. Nah, teknik ini yang dipakai oleh JPEG dengan cara memakai yang namanya DCT atau Discrete Cosine Transform. Jadi nanti saya akan jelaskan Discrete Cosine Transform itu apa. Adalah transformasi untuk merubah gambar supaya informasi yang ada dalam gambar ini semua terkumpul di pojok kiri atas saja. Sedapat mungkin yang lainnya nol. Nah, nanti dalam kenyataannya Anda tahu hasil dari DCT itu tidak semua angka ini akan nol. Angka ini akan kecil tapi tidak nol. Karena itu nanti kita perlu pembulatan. Nah, pembulatan itu istilahnya adalah kuantisasi. Jadi akan dibulatkan. Begitu dibulatkan supaya ini jadi nol. Hasil DCT sendiri ini tidak nol. Angkanya ada tapi kecil. Nah, makanya kita akan bulatkan jadi nol. Jadi video ini saya akan menjelaskan tentang DCT. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan tentang kuantisasi dalam JPEG. Nah, sebelum masuk ke situ, Anda lihat ini gambarnya ukuran 8x8 ya. Anda akan bertanya-tanya, emang JPEG cuma bisa buat gambar ukuran 8x8? Tentunya tidak, JPEG bisa untuk gambar ukuran berapa saja. Tetapi saya beritahu kepada Anda bahwa JPEG itu dia selalu mengerjakan dengan blok 8x8. Jadi kalau kita memasukkan gambar ukuran berapa saja, maka dia akan potong gambar itu menjadi kotak-kotak kecil ukuran 8x8 pixel. Begitu, semua ini dipotong jadi 8x8 pixel, dan tiap 8x8 pixel ini yang dikompres dengan dia, yang dilakukan proses image compressing. Mungkin Anda tidak bisa lihat di sini, kalau saya zoom gambar ini, mudah-mudahan ini terlihat ya, saya zoom, Anda cermat melihat ini ada pola-pola seperti kotak-kotak ya, yang besarnya hampir sama. Kalau Anda lihat dengan cermat, mudah-mudahan terlihat ya, ini juga ada, ya ini ya. Semua kotak, kalau Anda lihat semua kotak ini, Anda lihat dengan teliti, ukurannya 8x8. Jadi sebenarnya JPEG itu langkah paling pertama adalah setiap gambar apa saja yang dimasukkan ke dalam JPEG, dia akan potong menjadi 8x8. Setelah 8x8 baru dia melakukan proses untuk kompresi JPEG. Jadi kita akan selalu membahas JPEG dalam format 8x8. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi DCT akan mengkonversi 8x8 ini untuk mengumpulkan semua energinya di pojok kiri atas saja. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya DCT bisa melakukan melakukan proses itu. DCT melakukan proses itu dengan cara dia menggunakan kernel. Jadi dia punya 64 kernel. Jadi ini ada 8x8 kernel juga. Dan tiap kernel ini sebenarnya ukurannya sama dengan ini. Ini tadi input ya, ini outputnya. Ini ukurannya juga 8x8, sama persis. Nah, dia akan bandingkan gambar input ini lebih cocok ke yang mana. 8x8, saya mau tunjukkan, ini putih semua, isinya angkanya berapa? Anda lihat di sini ya, 8x8 ini isinya angkanya tuh 0,125 semua. 0,125, makanya digambarkan putih flat karena 0,125, begitu ya. Kalau yang kedua, misalnya sebelah sini, nah, ini Anda lihat putih kemudian hitam. Kalau Anda lihat sini 173 ya, 0,147, yang sebelah sini min 0,034, 0,098, min 0,147. Jadi yang sebelah sini ini negatif, makanya dia hitam. Yang sebelah sini positif, makanya dia putih. Dan makin ke sana makin negatif, makanya makin hitam. Jadi polanya seperti itu. Jadi Anda perlu tahu bahwa ini isinya angka semua. Demikian juga misalnya ini ya, pojok ini negatif, Anda lihat, yang ini juga negatif,
yang ini positif, sehingga dia putih-putih, hitam-hitam seperti itu. Nah, caranya DCT adalah dia membandingkan gambar input ini lebih cocok ke yang mana. Saya beri contoh seperti ini. Misalnya ini ya, saya punya gambar input katakanlah angkanya 100 semua, flat 100. Dia lebih cocok yang mana ya? Saya coba. Yang ini cocok atau tidak? Yang ini saya bandingkan sini, oh cocok ini. Flat dengan flat, cocok. Saya kasih skor yang tinggi. Katakanlah saya kasih skor 800. Yang ini, yang kedua ini cocok dengan yang ini tidak? Wah ini flat, inputnya flat, yang ini putih hitam, tidak cocok. Berarti 0. Ini yang berikutnya juga 0. Semua yang lain nanti akan 0 karena tidak cocok. Sebenarnya prosesnya itu bagaimana? Anda lihat di sini ya. Prosesnya itu dikalikan saja. Jadi 0,125 dikali 100. Jadi 12,5. 0,125 kali 100, 12,5. Semua dikali. Maka ini 12,5 dan 8 jadi 100. Kemudian baris kedua 100 lagi, kalau dijumlahkan jadi 800 ini. Jadi tiap pixel dikali kemudian dijumlahkan. Nah Anda lihat kalau misalnya kita cek yang kedua. Ya, yang kedua ini ya. Kernel yang kedua. Kernel yang kedua ini 0,173, di sini min 0,173. 0,173 ini dikali 100 jadi 17,3. Min 0,173 kali 100 jadi min 17,3. Kalau jumlahkan 0. Ini kalau dijumlahkan semua, dikali per pixel, kemudian dijumlahkan nanti hasilnya akan 0. Demikian juga untuk kernel berikut. Jadi kernel kedua hasilnya 0. Nanti kernel ketiga, istilahnya saya korelasikan. Jadi tadi perkalian-perkalian itu namanya korelasi. Kernel yang ketiga saya korelasi dan ini nanti hasilnya juga 0. Dan seterusnya. Akhirnya nanti kalau Anda lihat hasilnya, biar saya hapus supaya lebih jelas ya. Hasilnya akan angka seperti ini. 800, 000. Artinya apa? Gambar input ini lebih cocok dengan kernel yang pojok kiri atas. Kecocokannya 800. Kecocokannya dengan kernel yang lain semua 0. Nah, inilah caranya DCT. Jadi DCT mengkonversi gambar ini, gambar flat ini, menjadi, Anda bisa bayangkan, kompresinya sangat bagus ya. Cuma di sini yang ada angka. Selebihnya semuanya 0. Ini kalau kita simpan cuma begini ya. 800,0,0. 800 sesudah itu sisanya 0 semua. Bayangkan dari 8 kali 8, 64 data saya cuma simpan dalam 3 data saja. Kompresinya akan sangat bagus. Nah kalau Anda lihat seperti ini, ya ini flat. Apakah memang ada gunanya? Coba kita lihat kembali di gambar kita yang tadi. Nah di sini, Anda bisa bayangkan ada berapa banyak 8 kali 8 yang flat. Di setiap gambar ya, akan ketemu sangat banyak 8 kali 8 yang flat. Nah, setiap kali 8 kali 8 yang flat, ini langsung bisa dikompresi menjadi cuma 3 angka. Anda bayangkan betapa efektifnya JPEG dalam mengkompresi. Jadi JPEG akan mengkompresi lebih bagus kalau gambarnya itu banyak yang flat, seperti gambar ini. Kalau gambarnya seperti bunga di taman yang begitu banyak variasi gambar, tentunya kompresi JPEG tidak akan sebagus ini. Oke, kita sudah lihat yang ini. Sekarang saya akan lanjutkan untuk contoh-contoh yang lain. Misalnya saya punya input seperti ini. Menurut Anda hasilnya akan seperti apa? Dengan yang pertama dia cocok atau tidak? Oh, tidak cocok. Tidak cocok, maka tingkat kecocokannya 0. Dengan yang kedua, cocok sekali. Tingkat kecocokannya 290. Kalau Anda kalikan angkanya dan dijumlahkan nanti ketemu angkanya 290. Dengan yang ketiga, tidak cocok. Dengan kernel yang ini, kecocokannya terbalik. Jadi kalau yang di sana sebelah kiri ini yang lebih terang, sebelah kanan gelap. Di sini sebelah kirinya ini cenderung ada gelap-gelapnya, ini lebih terang. Oke, cocok tapi terbalik, maka min 102. Demikian seterusnya, akhirnya kita dapat, kecocokannya seperti ini. Anda lihat ini 40 min 40, rata-ratanya 0, sehingga di sini kecocokannya jadi 0. Kalau misalnya seperti ini, 100 dan 20, wah ini berarti ini rata-ratanya 100 dan 20 ini kalau saya hitung rata-ratanya ini jadi 60. Sehingga selain kecocokan yang ini persis sama tadi angka-angkanya ya, di sini juga ada. Jadi ada apa namanya? Katakanlah kalau istilah yang dalam sinyal proses itu namanya DC offset. Jadi ada DC offsetnya. Oke, seperti itu ya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana gambar yang ada di coding menjadi DCT. Dimasukin ke DCT, outputnya seperti apa. Saya berikan contoh lain. Kalau ini, Anda berharap lebih cocok yang mana? Tentunya lebih cocok dengan yang ini.
Anda lihat ini angka kecocokannya yang paling tinggi di sini. Ini juga ada, ya, karena ini DC offsetnya. Anda lihat rata-ratanya sini. Rata-ratanya bukan 0. Karena rata-ratanya bukan 0, maka ada angkanya di sini. Tapi selain angka yang pojok kiri atas yang menghitung tentang rata-rata dikali 8, ini sebenarnya rata-rata kali 8. Jadi Anda kalau hitung ini ya, 80 dan 40 ini kalau dirata-rata kan jadi 60. 60 kali 8 kan 480 ya. Ini rata-rata kali 8. Nah, yang lain akan menunjukkan pasti yang lebih cocok yang ini. Nah, kalau kita punya, katakanlah seperti ini. Ini cocok dengan yang mana ya? Wah, tidak ada yang persis sama cocok ya. Dia punya rata-rata sekian, kemudian kecocokannya bervariasi. Dia cocok dengan yang ini, kecocokannya 18, dia cocok dengan yang ini, kecocokannya 40 dan sebagainya. Jadi ini gabungan dari kecocokan-kecocokan yang ada, karena tidak ada yang persis sama. Jadi dia menggabungkan kecocokan dari berbagai pola kernel-kernel yang ada. Jadi itu kira-kira gambaran dari DCT. Nah, Anda lihat di sini, tidak 0, betul ya? Ada angka-angka yang kecil, ini angka cukup besar, ada yang angka kecil. Maka kita perlu proses selanjutnya yang namanya kuantisasi, untuk membuat sehingga kalau bisa, cuma atas di sini yang tidak 0, selebihnya yang di sini 0. Itu dalam proses yang kita sebut kuantisasi, akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jadi, ini dulu gambarannya tentang DCT. Sekali lagi, apa itu DCT? DCT adalah usaha daripada JPEG, ide dasar daripada JPEG, untuk mengkonversi gambar, dalam hal ini 8x8, supaya angka yang cuma di kiri atas saja yang ada angka, yang lainnya 0. Dengan demikian, kalau sudah seperti ini, dia bisa bisa menggunakan run length coding dan Huffman coding untuk membuat kompresinya efektif. Jadi, Huffman coding, RLC, run length coding adalah untuk mengkompresi ini, sedangkan DCT digunakan untuk gambar yang ada dibuat sehingga kebanyakan nanti berisi 0.